Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Baik, perkenalkan nama saya Cantika Nihatsya Akbar. Teman-teman tahu nggak sih apa arti namaku? Pastinya tidak tahu kan? Ya, Cantika Nihatsya Akbar memiliki arti terpisah-pisah. Menurut orang tua aku, Cantika itu cantik, Nihatsya itu ialah gabungan dari nama mamaku, mamaku, dan papaku. Yang dimana Nihatsya itu artinya Ninya itu Anis, Hanya itu Hayati, dan Syanya itu Syarifuddin. Akbar itu merupakan artinya besar atau kebesaran. Juga itu merupakan dari nama atu aku. Asal daerah aku, Kabupaten Rokan Hulu, Kecamatan Ujung Batu. Apa sih yang aku sukai dari daerah aku? Aku sangat menyukai kebudayaan yang masih kental di daerah aku, juga masyarakat yang masih kekeluargaan, dan juga tempat-tempat yang masih asri dan alami. Baik, hobi favorit saya di saat waktu luang itu ada bernyanyi, memasak, dan menonton. Baik, mengapa saya mulai prodi ilmu komunikasi? Karena menurut saya, sedikit bercerita, di saat saya SMA, saya menyadari bahwa saya memiliki kemampuan berkomunikasi. Dipicu dengan saya biasanya menjadi MC di saat SMA. Juga menurut saya, ilmu komunikasi ini beradaptasi dengan era digital dan mengasah kemampuan sosial. Juga ilmu komunikasi ini digunakan juga di aspek-aspek kehidupan sehari-hari. Baik, saya akan menceritakan pengalaman serta pencapaian pribadi saya yang berkesan di dalam hidup saya. Yang pertama itu ada di saat saya SD, saya aktif di bidang kepramukaan, yang dimana saya mengikuti kemah nasional, kemah regional, serta kemah-kemah lainnya. Di saat saya SMP, saya juga aktif di bidang kepramukaan, dan di saat saya SMA, saya pernah mengikuti lomba nasyid dan menang juara 3, dan saya juga mengikuti keanggotaan OSIS di SMA saya, menjabat sebagai bendahara umum. Ya, pada saat saya SMA, saya pernah mengikuti organisasi seperti organisasi OSIS. Juga peran saya di dalam keanggotaan organisasi tersebut itu sebagai bendahara umum. Tujuan saya mengikuti mata kuliah ini ialah saya ingin mengasah public speaking saya, serta saya ingin lebih belajar bagaimana caranya berkomunikasi dengan baik kepada masyarakat, kepada sosial, juga serta kepada teman-teman. Dan juga saya ingin belajar memanajemen sebuah organisasi dengan cara yang baik dan mantap. Baik, harapan saya terhadap proses pembelajaran di kelas, semoga apa yang dosen jelaskan kepada kami dapat mendengarkan serta menerapkannya di kehidupan kami sehari-hari. Baik, selama kuliah saya ingin mencapai nilai yang baik, juga nantinya IPK yang baik, serta memiliki pertemanan yang luas. Baik, 3 hal yang menjadi kelebihan saya itu ada bernyanyi, menari, dan juga sedikit bisa di public speaking. Baik, di situasi apa saya dapat percaya diri? Di situasi di saat saya melakukan kegiatan itu saya dapat diterima dengan baik, dapat diapresiasi dengan baik, juga saya dapat dikomen dengan baik. Baik, keterampilan tertentu yang saya miliki itu terkhusus keterampilan bernyanyi. Saya sangat amat menyukai nyanyi karena nyanyi merupakan hobi saya, juga dapat setiap harinya saya bernyanyi. Baik, apa yang saya nikmati di saat saya belajar, saya menikmati ketika dosen menjelaskan tentang teori, tentang materi, serta hal-hal yang di luar materi. Terkadang saya suka juga mendengarkan. Aktivitas yang cocok di bakat saya itu ada aktivitas bernyanyi, karena menurut saya pede saat saya bernyanyi. Ya, saya pernah dapat pengakuan terhadap bakat yang saya miliki, seperti bakat bernyanyi. Saya pernah juara 3 lomba nyanyi nasyid di sekolah saya. Saya juga sering nyanyi di depan audiens, yang dimana saya nyanyi di saat pesta atau acara-acara tertentu.
Baik, cara saya untuk memprioritaskan pencapaian akademik dan pencapaian non-akademik saya itu saya lakukan dengan cara balance atau sama. Karena menurut saya dua-duanya itu sangat penting, yang dimana akademik juga menjadi penunjang di masa depan saya, sedangkan skill yang saya miliki di dalam non-akademik itu juga menjadi penunjang juga di kedepannya. Baik, hambatan saya untuk mencapai tujuan tersebut ialah rasa malas dan rasa bosan. Bagaimana cara saya mengatasinya? Terkadang saya membalanskan dengan kegiatan-kegiatan kesukaan saya seperti bernyanyi. Hal yang paling sulit saya lakukan saat ini dan mengapa? Hal yang paling sulit itu saya sulit lebih aktif di kelas karena menurut saya teman-teman saya pengetahuannya lebih luas dibanding saya. Menurut saya dalam hal apa saya harus banyak belajar ketika teman-teman saya di dalam kelas itu berdiskusi, karena menurut saya ketika teman-teman saya berdiskusi di kelas, saya belum dapat menyanggah serta memberikan opini saya sendiri. Juga saya harus banyak belajar untuk dalam hal public speaking. Baik, langkah pertama yang saya ambil untuk memperbaiki kelemahan saya itu mungkin lebih banyak membaca, lebih banyak belajar akan hal-hal yang belum saya pahami. Baik, menurut saya keterampilan yang relevan untuk bidang studi serta karir saya ke depannya itu keterampilan berkomunikasi atau public speaking. Karena menurut saya di kemudian hari pastinya public speaking atau cara kita berkomunikasi kepada sosial itu sangat penting, apalagi terhadap audiens yang dimana audiens tersebut masyarakat yang masih awam. Baik, langkah pertama yang ingin saya lakukan untuk mengembangkan keterampilan ini itu dapat lebih belajar tentang akan public speaking, cara kita berkomunikasi terhadap sosial atau masyarakat atau audiens lainnya, juga dengan cara mempraktekkan di kehidupan kita sehari-hari. Cara saya untuk memanfaatkan sumber daya seperti internet dan buku itu dapat menjadikan referensi untuk kita menambah ilmu pengetahuan, dapat menjadikan sebagai media informasi, media komunikasi, serta media hiburan. Baik, sosok yang saya jadikan inspirasi untuk mengembangkan potensi saya adalah Maudy Ayunda. Karena yang saya ketahui Maudy Ayunda itu sosok aktivis, model, penulis, juga penyanyi dan juga penulis lagu, dan jejak pendidikannya sangat amat baik. Baik, yang membuat saya tetap termotivasi untuk belajar dan mencapai sesuatu itu karena harapan mama saya terhadap saya yang begitu besar, sehingga saya tetap termotivasi untuk mencapai tujuan saya, tujuan mama saya, dan tujuan keluarga saya. Cara saya untuk memotivasi diri saya sendiri ketika saya menghadapi kegagalan itu dengan cara yang pertama itu mengintrospeksi diri, terus itu saya juga berserah diri kepada Allah, juga dapat mengikhlaskannya. Juga tidak lupa dengan doa orang tua yang selalu saya minta, dan alhamdulillahnya doa tersebut membuat saya bangkit kembali. Baik, kelebihan utama yang saya miliki itu ialah bernyanyi, yang dimana bernyanyi dapat mendukung saya untuk dapat lebih pede. Baik, kekurangan serta kelemahan saya yang harus saya perbaiki untuk mencapai tujuan saya adalah mudahnya saya merasa malas dan bosan, sehingga saya harus memperbaiki itu untuk supaya tujuan saya tercapai. Baik, 3 nilai dalam kehidupan saya itu ada disiplin, bertanggung jawab, dan juga memiliki sifat empati. Karena menurut saya ketiga ini sangat amat erat untuk mengambil sebuah keputusan. Memotivasi saya untuk terus belajar dan berkembang walaupun nantinya ada tantangan itu adalah harapan orang tua saya yang begitu besar kepada saya, juga harapan keluarga saya terhadap saya, yang dimana walaupun nanti di depannya ada tantangan,
doa dari merekalah yang akan menguatkan saya. Ya, tokoh inspiratif saya adalah ibu saya atau mama saya sendiri. Karena tindakan atau nilai yang ibu saya lakukan yang dapat mempengaruhi saya itu adalah disiplin. Dia sangat disiplin dan sangat bertanggung jawab. Baik, tindakan konkret ketika saya kehilangan motivasi adalah dengan cara menelpon orang tua saya. Karena menurut saya motivator yang terbaik adalah orang tua. Karena orang tua selalu memberikan motivasi yang sangat baik dan sangat amat berpengaruh bagi kehidupan kita. Baik, bagaimana saya mengatur waktu antara belajar, organisasi, serta waktu pribadi saya? Menurut saya dapat memilah serta memilih antara kewajiban dan juga tanggung jawab. Kalau belajar itu sebuah kewajiban, kalau organisasi itu sebuah tanggung jawab. Dan juga waktu pribadi itu dapat diselang-selingkan antara kewajiban dan juga tanggung jawab. Baik, kebiasaan buruk yang menghambat produktivitas saya adalah adanya rasa malas serta bosan yang dapat menghambat produktivitas saya. Baik, cara saya memastikan tugas penting itu selesai dengan tepat waktu adalah menyelesaikannya sebelum hari deadline pengumpulan. Dan juga sebelum deadline pengumpulan itu saya membuat catatan yang dimana catatan tersebut merupakan catatan penting yang harus saya lakukan sebelum deadline. Baik, setelah saya menghadapi kegagalan, saya akan melakukan pengupgradean diri. Bahwasannya saya harus mengupgrade diri saya untuk jadi lebih baik dan mengingat bahwasannya saya tidak akan mengulangi kegagalan tersebut. Terakhir, saya bangga pada diri saya sendiri ketika pengumuman SNBT yang dimana saya dinyatakan lulus. Dan mengapa saya bangga? Karena menurut saya SNBT itu bukanlah tes yang mudah. Yang mengikuti tes tersebut itu ribuan siswa. Dan alhamdulillahnya saya salah satu dari siswa-siswa tersebut yang lulus untuk SNBT. Cara saya mengukur sudah berkembang atau masih di tempat yang sama pada diri saya itu dengan cara mengevaluasi diri serta merefleksikan diri. Baik, cara saya mengelola emosi apabila dalam tekanan atau konflik adalah tarik nafas, meredam emosi, dan juga tetap berpikiran positif. Cara saya untuk menjaga hubungan dengan teman, keluarga, serta teman kerja ialah saya sendiri dapat memiliki sifat yang empati, ramah, sopan santun, serta menghormati orang yang lebih tua. Ya, saya terbuka terhadap kritik dan bagaimana saya menggunakan kritik tersebut untuk memperbaikan diri saya menerimanya dengan positif dan saya mau lebih belajar untuk merubah diri saya menjadi lebih baik. Peluang terbaru yang dapat saya manfaatkan untuk mengembangkan diri saya adalah itu dengan banyak teman yang dimana teman saya memiliki ilmu pengetahuan yang luas serta memanfaatkan teknologi pada saat sekarang. Baik, bagaimana saya mencari serta memilih peluang yang sesuai dengan tujuan saya, itu mungkin dapat saya cari dengan lingkungan sekitar saya seperti pertemanan dan keluarga, di mana saya ingin mencari pertemanan yang lebih sehat dan keluarga yang dapat mendukung saya untuk mencapai tujuan saya. Baik, saya pernah melewatkan satu kesempatan, yaitu saya waktu SMP pernah dipilih untuk mengikuti Olimpiade IPS. Tetapi karena adanya wabah corona, saya tidak jadi mengikuti Olimpiade tersebut. Dan apa yang saya dapatkan dari pengalaman tersebut, sebelum saya mengikuti Olimpiade dan tidak dijadikannya Olimpiade tersebut, saya sempat belajar tentang sejarah.